Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Penyebaran Injil Palmerah dan juga secara khusus kepada teman-teman yang saya kasihi, kelompok tumbuh bersama. Kalian masih muda dan kami terus berdoa supaya kalian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan harus online ya. Tetapi saya mau dan saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi hari ini tidak ada ibadah kelompok tumbuh bersama. Jadi biar ketika ada waktu pada hari ini, kalian bisa siapkan Alkitab. Saudara bisa siapkan Alkitab, kemudian membacanya, dan kemudian merenungkannya sesuai penjabaran yang kami beritakan. Baik, khususnya pada pagi hari ini saya ingin memperjelas mengenai khotbah yang saya sampaikan kemarin. Untuk itu, saya akan membuka atau kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi sebetulnya kita yang berdosa, sebab kita keturunan Adam yang penuh dengan dosa, dan setelah Adam berdosa, kita pun manusia pun hidup dengan terus melakukan dosa. Maka Alkitab mencatat bahwa di tangan kuasa kegelapan ada surat-surat hutang dosa. Dan surat-surat ini menurut ketentuan-ketentuan hukum, saudaraku, mendakwa dan mengancam kita. Tetapi ayat ini dilanjutkan dengan kalimat, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, semua surat-surat hutang dosa kita yang mendakwa dan mengancam kita, saudara, itu sudah dipakukan. Yang dipakukan apa? Yang dipakukan adalah semua surat-surat hutang dosa itu. Dipakukan di mana? Alkitab menjelaskan di kayu salib. Nyanya di sini bukan huruf besar, tapi huruf kecil. Yesus disalib betul. Hutang-hutang dosa kita juga ikut tersalib bersama dengan Yesus. Makanya di dalam diri Yesus pada saat itu menanggung beban dosa seluruh dunia, baik pada masa lampau, baik pada masa saat itu, dan pada masa yang akan datang. Sangat-sangat bermakna dalam penyaliban Yesus ini. Jadi penyaliban Yesus bukan hanya menyangkut pada masa dahulu, tetapi lagi saya katakan pada masa dahulu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Kalau secara tensis, past, present, and future. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, dikatakan saudaraku ayat ke-15-nya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi salib adalah kemenangan. Salib adalah kemenangan. Saya ulang bahwa kematian Yesus itu membawa makna yang dalam dan membawa makna yang besar. Sebab di sini saudara, dengan kematiannya seluruh hutang-hutang dosa kita dipakukan bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kalau kita ingat pada peristiwa penyaliban, sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terbayangkan saudaraku, bahwa sebelumnya Yesus tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Allah. Tapi Alkitab mencatat dia selalu menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Betapa seringnya, bahkan di hadapan orang-orang banyak, di hadapan orang-orang Farisi, di hadapan ahli-ahli Taurat, dia menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Sehingga mereka pun menganggap bahwa Yesus ini aneh, bahwa Yesus ini menghujat Allah sebab memanggilnya Bapa. Sebelumnya dalam sejarah Israel tidak pernah mereka mendengar kata Bapa. Tetapi pada peristiwa penyaliban Yesus menjelang akhir, Yesus menghembuskan nafasnya, justru dia tidak memanggil Bapa.
tetapi dia memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa sampai begitu, saudara? Sebab di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, saudara, sudah sangat penuh, sudah sangat kotor, sudah sangat najis dengan semua dosa-dosa kita, baik masa lalu, baik masa kini, baik masa yang akan datang. Dosa-dosa seluruh manusia yang ada di dunia, segala macam kutuk. Maka Alkitab berkata, terkutuklah orang yang terpaku di kayu salib. Yesus terkutuk saat itu, saudara. Makanya Allah meninggalkannya. Sebab Allah itu kudus. Kealahan itu kudus, saudara. Sorga tidak mengenal dosa. Tetapi ketika tubuh Yesus, diri Yesus sudah penuh dengan dosa dunia, maka dia melihat Allah meninggalkannya. Saudara, itulah pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemarin di dalam khotbah, saya menyampaikan kepada saudara bahwa kalau seorang berhutang, sebab di sini dikatakan surat hutang. Kalau seorang berhutang, apakah cukup orang itu melunasi hutangnya, menyelesaikan hutangnya dengan cara dia tidak berhutang lagi? Jelas jawabannya tidak cukup, saudara. Dia harus membayar semua hutang-hutangnya. Nah, demikian pula dengan dosa. Kalau kita berbuat dosa, saudaraku, sebetulnya nggak cukup, saudara, kalau kita hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong hari ini selesaikan dosa-dosa saya. Saya berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Dengan saudara berhenti berbuat dosa, kami tegaskan kembali, itu tidak cukup untuk menyelesaikan dosa-dosa saudara. Bagaimana dengan dosa-dosa yang sebelumnya sudah kita lakukan, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka solusinya adalah dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu harus ditebus. Sebetulnya yang harus disalib siapa? Kita. Yang harus terkutuk siapa? Kita. Yang harus masuk neraka siapa? Kita. Tapi bayangkan, Tuhan Yesus bebaskan itu, saudara. Tuhan Yesus bebaskan itu semua. Dia bayar semuanya dengan lunas, semua dosa-dosa kita, saudara. Sehingga, nah sekarang ini catatannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, satu, kita berhenti berbuat dosa. Karena di dalam dosa tidak ada kemaksimalan hidup. Hidup kita nggak berguna apa-apa. Dan suatu hari kita akan menuai dosa-dosa kita. Sebab upah dosa adalah maut. Dan bahkan yang lain-lainnya sebelum maut itu ada. Mungkin penyakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin dibenci orang, kita tidak dapat berkat, tidak dapat pekerjaan dan lain-lain akibat pelanggaran. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi nggak cukup hanya berhenti berbuat dosa, saudara. Kita pun harus bersyukur sebab dosa kita telah ditebus. Jadi ingat ya, ada dua, saudara. Yang pertama, kita perlu penebusan supaya dosa-dosa kita selesai. Dan yang bisa menebus bukan kita, tapi darah Yesus. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Dua hal ini kalau kita lakukan, ini akan sangat luar biasa. Dan kita pasti akan memperoleh surga yang kekal disertai kehidupan yang maksimal di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.